Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Matusalika dari Prodi PGMIA semester 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi hadis. Baiklah, langsung saya jelaskan bagaimana latar belakang dari sejarah kodifikasi hadis. Hadis sebagai salah satu pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mengandung berbagai petunjuk yang mencakup aspek-aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Dari makalah saya akan membahas tentang 3 aspek rumusan masalah. Yang pertama, sejarah kodifikasi hadis dan dinamika yang ada di dalamnya. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kodifikasi hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu metode apa saja yang bisa dilakukan untuk mengkodifikasi hadis tersebut. Baiklah, sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang sejarah kodifikasi hadis. Yang pertama adalah periode awal Islam. Pada masa Rasulullah SAW, zaman dahulu itu hadis masih belum didokumentasi atau belum berbentuk sistematik, jadi masih belum dibukukan. Para sahabat dan Rasulullah zaman dulu itu masih mengandalkan hafalan atau penyampaian langsung dari Rasulullah. Namun setelah wafatnya Rasulullah, kebutuhan untuk mendokumentasi hadis semakin mendesak karena mengkhawatirkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah atau setelah wafatnya para sahabat akan kehilangan sumber ajaran tersebut, sering dengan sahabat yang menghafalnya. Yang kedua yaitu kodifikasi hadis. Pada abad ke-8 dan ke-9, upaya sistematik untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis dimulai dari imam-imam besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan lain sebagainya, untuk menyusun kitab-kitab hadis yang terkenal hingga sampai saat ini masih digunakan. Yang ke-C, era Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, hadis mulai digunakan tidak hanya untuk tujuan keagamaan, tetapi juga untuk mendukung legitimasi politik dan kekuasaan. Dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu dinamika kodifikasi hadis. Ada yang pertama yaitu kontemporisasi dan media modern. Di era modern ini, hadis seringkali dikonsumsi massal melalui artikel, ceramah, buku, atau media massa. Yang kedua yaitu hadis dan komersialisasi. Banyak hadis digunakan dalam iklan dan pemasaran produk, terutama produk yang diklaim keislamannya. Misalnya produk makanan atau obatan yang menggunakan hadis untuk menguatkan kehalalannya. Yang ketiga, ada namanya politik dan ideologi. Banyak hadis digunakan untuk mendukung agenda politik atau ideologi tertentu. Misalnya hadis mengenai kepemimpinan untuk mendukung tindakan atau kebijakan tertentu. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang kedua, yaitu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kodifikasi hadis. Di dalam faktor ini penyebabnya ada 2 masalah. Yang pertama yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini, pertama, pentingnya menjaga autentis dan eksistensi hadis atau disebut juga dengan keaslian hadis. Yang kedua yaitu semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga. Yang ketiga, semangat keilmuan yang tertanam di kalangan umat Islam saat itu, termasuk di dalam aktivitas tulis-menulis dan periwayatan hadis. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang ketiga, yaitu metode pengkodifikasi hadis. Ada yang pertama ta'rij hadis, tahrij hadis, takrij hadis, dirayah, riwayah, ilmu al-qiraat, dan ar-rasm, pengklasifikasian hadis, ilmu jawar wa ta'dil, penggunaan teknologi modern.